Sayyidatuna Fatimah Zahra mengatakan sesungguhnya ayahku sekarang tidak ada di kota Madinah. أبي في سيئون عند علي حبشي. Ayahku sekarang berada di Sewon di tempat Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi. Keterlaluan. Ini si Habib betul-betul keterlaluan. Dia menganggap Rasulullah SAW gentayangan sampai ke Sewon. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Beniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, kelakuan para kabib-kabib dalam upaya mereka untuk meninggikan derajat mereka supaya para mukibinnya semakin cinta, semakin percaya, semakin yakin bahwa mereka itu keturunan Nabi Muhammad. Itu ada saja sedulur TV Al-Waha. Sampai hati mereka menganggap Rasulullah itu laksana vampir, dalam arti hidup lagi dan dia gentayangan, dan Rasulullah dianggap sebagai sosok yang gentayangan. Saya katakan semacam itu karena ada seorang Habib yang entah ini siapa tahu namanya, saya nggak tahu itu namanya. Dia karena bahasanya bahasa Arab, pasti dia datang dari Yaman ya, dari Yaman yang diagung-agungkan, dari Tarim itu ya. Dia mengatakan, Masya Allah, kalau kita lihat ini dustanya luar biasa sedulur TV Al-Waha. Kita dengarkan terlebih dahulu sedulur TV Al-Waha, bagaimana si Habib ini mengatakan begini. Yang ada di dalam hati beliau. جاء بعض الصالحين من بلد المغرب ليزور قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة. Ada seorang dari Maroko datang untuk berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. فلما وصل عند باب المدينة فإذا بفاطمة الزهراء عليها رضوان الله عند باب المدينة واقفة. Ternyata pada saat kemudian beliau sampai di kota Madinah, didapati Sayyidatuna Fatimah Zahra berada di depan pintu kota Madinah. قالت له فين تريد؟ Mengatakan kepada orang tersebut, kemana kamu akan pergi? قال أريد أزور أبوك يا رسول الله. Saya ingin berziarah ke makam ayahmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قالت له أبي اليوم ما هو في المدينة. Maka Sayyidatuna Fatimah Zahra mengatakan sesungguhnya ayahku sekarang tidak ada di kota Madinah. أبي في سيئون عند علي حبشي. Ayahku sekarang berada di Sewon di tempat Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi. رضي الله عن الحبيب علي بن محمد الحبشي. هذا التعلق الحقيقي. Kalau yang mendengar itu kebin yang sudah akut sekali dan tidak mau menggunakan logika akal berpikirnya, pasti langsung percaya saja. Samalah seperti saya dulu. Dulu ketika saya mendengarkan Habib cerita ini, cerita hebat-hebatnya mereka, ya saya percaya aja. Meskipun kadang hati saya, kok masa iya gitu. Tapi selalu ketika ada pikiran masa iya seperti itu, selalu saya pantah sendiri dengan pikiran bahwa untuk menerima hal-hal semacam itu dibutuhkan bukan logika, tetapi dibutuhkan iman, itu saja. Dan itu menjadi doktrin yang sangat kuat ketika diperdengarkan atau diceritakan tentang karomah-karomahnya, maka ketika jamaah itu melongo ya, mendengarkan kehebatan karomah yang diceritakan itu, si Habib pendengarnya melongo, maka kata-kata pamungkasnya adalah untuk mempercayainya. Kalau menggunakan logika itu tidak akan masuk, karena ini adalah ranah karomah, maka hanya dibutuhkan dengan kacamata iman, itu saja. Kalau sudah dibutuhkan kacamata iman, berhenti dari situ. Artinya kalau saya nggak percaya dengan karomah cerita itu, berarti saya nggak punya iman. Itu makanya kemudian para kibin itu takut
kehilangan iman karena setiap kali diceritain karomah-karomah yang luar biasa itu selalu ditutup dengan bahasa pamungkas. Untuk menerima cerita ini dibutuhkan kacamata iman. Dalam arti kemudian para kibin itu berkata dalam hatinya, kalau saya nggak percaya berarti saya tidak punya iman. Nah, termasuk cerita ini nih tadi. Si Khabib menceritakan ada seorang dari Maroko, dari Marokonya, Maroko mana, namanya siapa, nggak disebutkan. Itu dalam ini potongan videonya kan nggak disebutkan. Apakah dia bermimpi atau nyata di alam nyata, tetapi dia menceritakan sebuah kejadian. Wallahu alam apakah cerita itu mimpi atau bukan, saya tidak mengetahuinya secara persis karena mendapatkan videonya sepenggal itu saja. Tetapi dari sepenggal itu kita bisa tahu bahwa ada dikisahkan dari orang dari Maroko, bisa jadi ini bukan mimpi ini, bukan mimpi. Ada orang dari Maroko datang ke Madinah mau berziarah ke makam Rasulullah. Kemudian ketika masuk ke kota Madinah, si orang ini bertemu dengan seorang perempuan yang ternyata perempuan ini adalah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra Al-Batuli, putri Rasulullah SAW. Kemudian dia ceritakan Sayyidatina Fatimah ini bertanya, hendak kemanakah engkau wahai fulan, katakanlah begitu. Misalkan namanya Jack ya, mau kemana Jack? Lah si Jack ini, Habib ini bercerita bahwa menjawab pertanyaan Sayyidatina Fatimah, saya hendak berziarah ke makam ayahmu. Kalau kita logikakan, si Habib ini kan ya orang hidupnya zaman terpaut jauh ratusan tahun dengan Sayyidatina Fatimah. Bagaimana mungkin dia langsung paham bahwa yang berdiri di depannya itu adalah Sayyidatina Fatimah, perempuan itu. Langsung tahu saja, begitu ditanya mau kemana kamu, saya hendak berziarah ke makam ayahmu. Kemudian Sayyidatina Fatimah menjawab, sesungguhnya ayahku sudah tidak ada di kota Madinah ini. Dan beliau sudah pindah ke Sewun, ke Habib. Tadi disebutkan nama Habibnya, saya nggak mau nyebut lah. Nah, sedulur Tipalwa, sampai saya batuk-batuk ini mendengar cerita kayak begitu. Sebelum kita lanjutkan ulasannya, saya informasikan terlebih dahulu sedulur Tipalwa, apabila Anda ingin mendapatkan keberkahan, mendapatkan amalan ijazah dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan ingin nyambung secara batin karena di dalam ini ada tawasulan sambung ijazah kepada beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, silahkan Anda miliki buku wirid amalan kerezekian dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan Gus Abbas ini. Insya Allah dengan memiliki buku ini berarti Anda sedang membantu perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah di daerah kami sedulur Tipalwa. Nah, kita lanjutkan sedulur Tipalwa. Mohon maaf tadi saya batuk-batuk. Batuk bukan karena penyakit capek, tapi karena saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh si Khabib ini. Yang kemudian Kibin kalau melihat hal itu, karena pakaiannya jubah, udang-udangnya sebesar ban truk, sorbannya sepanjang jalan, itu pasti langsung membuat klaim atau keyakinan bahwa orang yang di depan saya ini adalah orang soleh. Buktinya pakaiannya luar biasa. Kita lebih seringnya pakaian itu menjadi cap apakah itu soleh atau tidak. Kalau melihat orang pakaiannya kaos dianggap bukan orang soleh. Apalagi kalau pakaiannya compang-camping, ya apalagi itu. Melihat kesolehan seorang itu dari pakaiannya terlebih dahulu, sedulur Tipalwa. Sehingga ketika orang hanya melihat fisiknya saja atau melihat bungkusnya saja sudah terkesima, maka sangat mudah untuk diombang-ambingkan. Nah, begitu pula ini cerita bahwa Rasulullah SAW sudah tidak ada lagi di Madinah. Katanya udah pindah ke Sewun. Ini kan sebuah doktrin sesat dan menyesatkan sedulur Tipalwa. Bagaimana tidak menyesatkan? Ini kalau boleh kita simpulkan apa yang barusan disampaikan oleh si Khabib ini, dia sedang mengarahkan para mukibinnya untuk berziarah
berduyun-duyun, beramai-ramai ke Sewun, ke Tarim sana, ya, ke Sewun itu tadi. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sudah pindah ke Sewun, ke cucunya, menurut mereka, ke Habib gitu. Dan di Madinah, ya buat apa? Di Madinah sudah tidak ada Rasulullah, hanya makam kosong, kan begitu. Maka lebih baik ke Tarim, ke Sewun, ke Habib itu tadi yang disebutkan tadi loh. Nah, ini sama persis dengan apa yang dilakukan oleh si Abraha. Si Abraha ketika dia membuat Ka'bah palsu di Yaman, dia berharap orang-orang itu pindah ke Yaman, bisnis di Yaman, datang mengitari Ka'bah yang dibuat oleh si Abraha ini. Tetapi nyatanya Abraha tidak berhasil. Makanya si Abraha kemudian marah besar, dia membawa pasukan bergajahnya, pengen memusnahkan itu Ka'batullah yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Dan begitu. Nah ini sama persis ini kalau kita lihat. Bagaimana si Habib ini membuat sebuah makam yang entah itu makamnya ada atau tidak, itu yang tadi Habib disebutkan, itu tadi saya nggak menyebutkan sekali lagi. Dia katakan dengan sebuah cerita bahwa ada seorang yang datang mau berziarah ke Madinah, berziarah ke makam Rasulullah, kemudian berjumpa sebelum masuk ke Madinah, berjumpa dengan putri Rasulullah. Dia katakan bahwa saya hendak berziarah ke makam ayahmu. Tetapi Sayyidatina Fatimah kemudian berkata, ayahku sudah tidak ada di sini, ayahku sudah pindah ke Sewun. Itu kan sebuah upaya penggiringan umat supaya orang tidak lagi berziarah ke kota Madinah, tetapi lebih banyak berziarah ke Sewun. Allah. Ini jelas penyesatan. Dan itu yang dikatakan, yang dilakukan oleh si Habib. Aduh. Bin, para mukibin gimana sih? Coba gunakan akal pikiran. Jangan takut dibilang tidak beriman oleh para kabib. Jadi kebanyakan kibin-kibin itu Anda yang masih takut dibilang tidak beriman kalau tidak percaya dengan karomah, berarti Anda masih kibin. Nah, karomah itu harus ada beberapa syarat untuk kita terima. Karomah itu tidak menyalahi hukum fikih, hukum syariat. Tapi ada manfaatnya dan banyak sekali, dan bisa dijelaskan secara logika. Apapun itu karomahnya. Kalau karomah itu tidak bisa dijelaskan secara logika dan secara saintifik, maka itu adalah dusta, disebut sebagai khurafat. Kan begitu. Loh kenapa? Setiap mukjizat, memang mukjizat melampaui batas-batas akal manusia, tetapi tetap saja bisa dilakukan penjelasan secara ilmiah. Ya. Saya di sini tidak cukup waktu untuk membahas salah satu contohnya mukjizat yang bisa dijelaskan secara sains dan secara logika. Mudah-mudahan di lain waktu. Tetapi yang jelas bahwa setiap karomah atau yang terjadi, keistimewaan yang terjadi kepada diri seseorang yang dikehendaki oleh Allah, pasti ada tujuannya dan ada manfaatnya. Tanpa kita harus melihat apakah itu bisa dijelaskan secara ilmiah atau tidak, kita melihat dari sisi manfaatnya. Contoh, kalau berbicara masalah mukjizat Nabi Nuh membelah lautan, mukjizat Nabi Musa membelah lautan. Terlihat bahwa membelah lautan dengan hanya sebuah sebatang tongkat itu kan nggak masuk akal. Maka dibutuhkan untuk mempercayainya dengan kacamata iman, kan begitu akhirnya. Oke lah, secara ilmiah, secara sains, bagaimana laut bisa terbelah? Kalau kita kesulitan, kita lihat ada manfaatnya atau tidak dari mukjizat itu. Ternyata ada manfaat dari mukjizat itu. Manfaatnya bukan hanya untuk dirinya sendiri. Nabi Musa jelas dengan memiliki mukjizat bisa membelah lautan itu. Umat kemudian percaya bahwa engkau adalah utusan Allah. Buktinya doamu diijabah. Allah memberikan pertolongan kepadamu untuk kami semuanya. Umatnya Nabi Musa. Sehingga bisa melewati lautan dan bisa terhindar dari kejaran si Fir'aun. Itu manfaatnya. Manfaat yang pertama dari sisi beliau sendiri, Nabi Musa alaihissalam, terangkat derajat kenabiannya. Kemudian ada manfaat untuk orang lain.
untuk umatnya, ada manfaatnya. Sama seperti Mi'rajnya, Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW itu mukjizat. Itu Isra Mi'raj sangat bisa dijelaskan secara ilmiah dan ada manfaatnya. Manfaatnya untuk Rasulullah sudah sangat jelas manfaatnya, meninggikan derajat beliau menjadi satu-satunya Rasul yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding dengan Nabi dan Rasul yang lain. Kemudian manfaatnya setelah beliau Rasulullah SAW Mi'raj, kembali dari Mi'raj beliau mendapatkan perintah sholat. Manfaatnya hingga hari ini kita laksanakan, yaitu sholat. Ada manfaatnya. Itu kalau benar-benar yang disebut sebagai mukjizat atau karomah. Lah kalau ini tadi, ini kan dia sedang berbicara tentang karomah, bahwa ada seorang Habib memiliki karomah bisa ketemu dengan putrinya Rasulullah di pintu kota Madinah. Dia bertanya, saya mau berziarah ke makam Nabi ayahmu. Tapi Sayyidatina Fatimah menjawab, ayah sudah tidak ada di Madinah. Nah, manfaatnya apa buat umat? Coba, dari kisah yang tadi, manfaatnya buat umat apa? Manfaatnya buat umat, ya umat akan tersesat. Karena apa? Kalau dia percaya, si Kibin ini percaya kepada cerita halusi Kabib ini, dia kemudian tidak mau lagi berziarah ke makam Rasulullah yang ada di Madinah. Dia akan lebih memilih ke Sewun, ke makam Habib. Karena apa? Dengan berziarah ke Sewun, ke makam Habib itu sama saja dengan berziarah ke makam Rasulullah. Karena Rasulullah sudah pindah ke sini. Itu kan menyesatkan, saudari. Betul? Betul apa betul? Begono, saudari. Jadi ini si Habib sudah kelewat batas, menganggap Rasulullah SAW gentayangan, keterlaluan. Ini si Habib betul-betul keterlaluan. Dia menganggap Rasulullah SAW gentayangan sampai ke Sewun. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.